Seorang gadis sedang pergi ke acara reuni SMA-nya. Dia pun membuka pintu dan melihat sekelompok pria wanita parubaya duduk di dalam ruangan. Mereka semua menatapnya dengan aneh. Gadis itu mengira bahwa dirinya telah salah masuk ruangan dan minta maaf lalu berniat pergi. Tapi tulisan di pintu menunjukkan bahwa itu memang ruangan kelasnya. Gadis itu kemudian membuka pintunya lagi. Orang-orang di dalam seketika langsung berubah sikap. Mereka menjadi begitu ramah dan menyambut kedatangannya. Seorang pria parubaya menghampiri dan menariknya untuk segera duduk. Mereka pun akhirnya mengobrol dengan riang gembira. Namun, hati gadis itu masih penuh dengan keraguan. Saat di tengah obrolan, ternyata mereka tahu namanya. Untuk memastikan, dia pun bertanya nama kepala sekolah, guru, dan teman-temannya. Dan mereka pun langsung menjawab dengan benar. Gadis itu benar-benar terkejut. Kemudian, dia mulai memperhatikan setiap orang di ruangan itu dengan teliti. Tomochi? Yukari? Jiro-chan? Dan ternyata memang benar bahwa mereka adalah teman-teman sekelasnya. Tapi kenapa mereka sudah tua sekali padahal baru lulus 3 tahun? Dia tidak menyadari bahwa sekarang ini adalah reuni yang ke-33 tahun setelah kelulusan mereka. Gadis itu merasa ini sangat aneh. Dia langsung berlari ke kamar mandi. Di cermin, wajahnya tak berubah dan tidak menua sama sekali. Dia bahkan curiga kalau semua ini hanyalah mimpi. Saat kembali dan membuka pintu, dia melihat ruang kelasnya semasa SMA. Di sana, ia melihat teman-temannya sedang membicarakan tentang cita-cita mereka setelah kelulusan. Ia menyadari bahwa ini terlalu nyata untuk dikatakan sebagai mimpi. Seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan waktu. Gadis itu sadar bahwa mungkin dia benar-benar kembali ke masa lalu. Dan dalam sekejap mata, dia sudah kembali ke tempat reuni. Akhirnya, dia pun bertanya apakah harapan semua orang telah tercapai. Mas-mas berkacamata ini sekarang telah menjadi eksekutif di perusahaan terkenal. Sementara gadis berambut keriting ini juga telah membuka salon impiannya. Walaupun tidak semua harapan mereka tercapai, semuanya memiliki kehidupan yang baik. Gadis itu akhirnya menatap pria yang menjadi cinta pertamanya. Dia pun bertanya bagaimana kabarnya. Dulu mereka berjanji akan menikah setelah lulus SMA. Dan pria itu pernah mengalami luka di tangannya karena menyelamatkan gadis itu dari pecahan kaca. Kemudian, mereka berdua keluar untuk berbicara empat mata. Ia melihat bekas luka di tangan pria itu masih ada sampai sekarang. Tapi ia juga menyadari bahwa tidak ada cincin di jari jemarinya. Artinya, pria itu tidak menikahinya. Gadis itu pun bingung harus berkata apa. Dia kemudian berbalik dan kembali ke tempat reuni. Semua orang pun mengajak gadis itu untuk berfoto bersama. Saat lampu kilat menyala, semua orang tiba-tiba menghilang. Gadis itu menjadi panik dan membuka pintu di sebelahnya. Dia melihat semua orang sedang berkumpul. Mereka memegang benda-benda aneh dan menatap gadis itu dengan heran. Seolah mereka tahu kegelisahan dan keraguannya. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk memberitahu yang sebenarnya. Ternyata reuni tersebut bukan dari masa depan, dan gadis itu tidak sedang melakukan perjalanan waktu. Merekalah yang telah memanggil arwah gadis itu. Seketika, ia teringat reuni yang dihadirinya 30 tahun lalu. Saat itu, mereka juga berada di tempat yang sama. Ketika pesta sedang berlangsung, tabung gas di dapur bocor dan kemudian meledak. Gadis itu pun meninggal dalam kecelakaan tersebut. Untuk mengenangnya, mereka semua datang tiap tahun ke tempat itu. Untuk mengadakan ritual misterius demi memanggil arwahnya. Tahun ini, setelah 30 tahun, akhirnya mereka berhasil melakukannya. Dia pun meneteskan air mata melihat teman-teman yang masih merindukannya meski sudah 30 tahun lamanya. Kemudian pria yang menjadi cinta pertamanya datang menghampirinya. Dia mengeluarkan cincin berlian yang sudah disiapkannya selama 30 tahun. Dan dengan hati-hati, memakaikannya pada gadis itu. Ternyata selama ini, ia masih memegang janjinya. Dia tidak pernah menikah karena menunggu hari saat dirinya bisa memasangkan cincin tersebut di tangan gadis yang dicintainya. Gadis itu pun sangat senang dan menatap mereka semua untuk yang terakhir kalinya. Karena dia tahu bahwa waktunya sudah habis. みんな、本当にありがとう。